Rumusan masalah kan pertanyaan penelitian. Apakah metode ini bisa meningkatkan kegiatan tadi mewarnai, menggunting, menempel, kan itu. Sehingga interpretasi data ini adalah bagaimana panjenengan selaku peneliti menemukan makna data-data itu berguna, bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab rumusan masalah. Dan proses interpretasi data ini, menganalisis datanya adalah per siklus yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, mengapa guru peneliti perlu menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasi data. Menginterpretasi data. Ini karena apa? Data dapat dibaca dengan mudah. Kalau kita tadi deskripsi, oke, tetapi akan orang, kalau saya misalnya menilai itu deskripsi paham lah kayak gitu biasanya, tapi kita akan lihat apa? Data-data dari tabel maupun dari grafik biasanya. Data itu dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca atau peneliti. Kemudian peneliti dapat memaknai data tersebut. Artinya tadi dari kemampuan mewarnai, kita tahu anak itu mampu mewarnai apabila apa? Peneliti itu sudah paham maknanya. Kemudian data itu dapat diinterpretasikan dan akhirnya pertanyaan peneliti itu dapat dijawab menggunakan sajian dan interpretasi data. Kemudian yang berikutnya adalah tindak lanjut hasil PTK. Ini tertuang di dalam saran, ya, bentuk saran. Jadi setelah kita tahu data-datanya, kan ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya itu bentuknya adalah saran. Pengertian saran itu bisa pendapat, usul, anjuran, cita-cita untuk dipertimbangkan. Jadi kita jangan ngotot, harus diterima enggak, itu untuk dipertimbangkan. Dalam PTK, saran itu dibuat dengan landasan yang kokoh, penuh pertimbangan, dan mungkin dilaksanakan oleh orang lain. Misalnya, dari tadi mewarnai, menggunting, dan menempel, sarannya melihat keberhasilan dari PTK yang peneliti lakukan, yaitu terjadi peningkatan menggambar mencapai 80%, mewarnai 80%, menggunting 83%, terus menempel 90% itu terpersen misalnya, maka guru yang memiliki permasalahan atau teman guru yang memiliki permasalahan yang sama dengan peneliti bisa mencobakan hasil PTK ini di kelas saudara misalnya. Kemudian di dalam menyusun pendapat ya harus jelas dan operasional, artinya menggunakan KBBI. Kalau kita membuat saran itu ya aturan-aturan di dalam menulis saran itu seperti apa ya kita ikuti. Terus rambu-rambu untuk membuat saran dalam PTK itu adalah sesuai dengan kesimpulan. Tadi kesimpulannya yang Mbak Indah misalnya menggunakan metode satu datang satu pergi dapat meningkatkan hasil belajar mewarnai, menggunting, dan menempel. Oleh karena itu ya kesimpulannya itu ya kita arahannya ya tadi bahwa teman-teman di luar sana atau teman-teman lain yang membaca kalau mempunyai permasalahan yang sama ya
silahkan kalau mau pakai ini boleh, bisa seperti itu, bisa. Sarannya adalah pihak sekolah misalnya harus lebih memberikan ruang gerak yang luas kepada Bapak Ibu guru yang ingin menjadi guru profesional misalnya. Kemudian harus konkret, operasional, dan penting. Jelas sasarannya, sasaran itu siapa? Kalau misalnya kita mau kepada Mas Menteri Nadiem ya tidak apa-apa. Dari PTK itu misalnya kita punya saran ke para decision making ya silahkan. Untuk para pengambil kebijakan sarannya ini, untuk kepala sekolah sarannya ini, untuk orang tua sarannya ini ya silahkan. Kemudian saran itu juga harus meliputi hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Ingat, penelitian kita itu metodologinya hanya menggunakan daur 4, yaitu planning, acting, observing, dan reflecting. Langkah-langkah membuat saran, mencermati simpulan PTK, mengkaji aspek dari simpulan yang perlu ditindaklanjuti. Nah, yang perlu ditindaklanjuti misalnya kemampuan anak dalam menempel, yang belum bagus ya boleh. Siapa sasarannya. Kemudian saat menulis saran itu harus bermakna. Begitu materi hari ini. Silahkan dibuka sesi tanya jawab yang kedua, Bu Tintin. Dari Ibu, terima kasih. Lanjut. Baik, ya, baik teman-teman. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Arsiti. Saya kembali lagi beri kesempatan kepada Bu Amriatun. Silahkan Bu Amriatun untuk memberikan pertanyaannya. Bu Amriatun. Pak Amri, monggo. Iya. Ini mungkin Bu, beberapa teman ada yang terkendala dengan sinyal karena sedang sedikit hujan. Jelas sekali di sini. Iya, saya juga jelas sekali. Saya mungkin oh iya, ya. silakan Bu Amri. Silakan. Assalamualaikum. Bu Waalaikumsalam. Ya, ini Bu Amri. Mau tanya tentang metodologi penelitian yang kaitannya dengan subjek, Bu. Berarti subjeknya itu biasanya itu ya Bu, mungkin kepala, terus teman sejawat, terus kita, terus anak, apa kayak gitu Bu? Apa ada yang lain Bu? Oke. Di bab 3, kalau penelitian biasa, bab 3 adalah metodologi penelitian. Tapi nanti kalau panjenengan PKP, bab 3 itu pelaksanaan penelitian tindakan. Itu seperti itu. Di proposal silakan mau menggunakan metodologi yang apa, mau menggunakan rencana pelaksanaan penelitian juga tidak apa-apa. Bab 3 di metodologi itu terdiri dari subjek penelitian. Subjek penelitiannya itu adalah anak-anak dari TK, misalnya Pertiwi, Adisana, berjumlah laki-laki berapa, jumlah seluruhnya berapa, perempuan berapa, laki-laki berapa. Itu kemudian setting itu adalah tempatnya, tempat penelitian dilakukan di TK kelompok B, TK Pertiwi Adisana, Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Berjarak misalnya 35 km dari pusat kota Purwokerto. Terus subjek, setting, ya, kemudian schedule atau pembagian waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020-2021 semester 1 selama 3 bulan dari biasanya jenengan kuliah Februari. Semester 1-nya berarti Agustus. Berarti Agustus, September, Oktober, November, karena November harus menyerahkan. Kemudian buat metrik.
nama kegiatan, sampingnya adalah bulan yang dibagi. Misalnya, pertama, pertemuan antara peneliti, supervisor, kepala sekolah, Agustus minggu ketiga. Terus menentukan identifikasi masalah analisis, Agustus minggu keempat, dan seterusnya begitu. Itu dari yang awal. Yang kedua nanti adalah tahapan penelitiannya atau daur penelitian, yaitu menggunakan paket PTK berupa siklus, yang masing-masing siklus ada 4 kegiatan. Peneliti merencanakan berapa siklus? 2 siklus. Apabila berhasil akan berhenti, tetapi jika tidak berhasil akan dilanjut ke siklus 3 misalnya. Terus yang berikutnya adalah teknik pengambilan data. C-nya data diperoleh dari data apa saja dituliskan. Teknik analisis datanya mau bagaimana. Tuh di bab 3. Jadi kursi. Bamri, halo. Halo Bamri, sudah paham? Sudah Bu. Aduh. Subjeknya anak, seluruh anak yang ada di kelas itu, di kelompok itu. Jumlahnya berapa? Ya Bu, sudah jelas sekali. Ya. Matur nuwun Ibu Arsiti, Bu Titi. Selamat sore. Sama-sama Bu. Kembali lagi untuk penanya berikutnya ada Bu Vera. Silakan Bu Vera. Bu Vera. Bu Vera, silakan Bu Vera masuk. Oke. Selamat sore Bu Arsiti. Selamat sore Mbak Vera. Ya, Bu, saya mau menanyakan. Pada sebagian orang kan mengatakan bahwa PTK hampir sama dengan best practice. Nah, apa yang sama dan membedakan dalam keduanya? Dari katanya, dari definisi katanya, PTK, penelitian tindakan kelas. Berarti penelitian itu adalah untuk memperbaiki praktek pembelajaran yang belum berhasil, baik di dalam proses maupun di dalam hasil belajar. Subjeknya adalah anak di kelas itu memiliki tahapan yaitu siklus 1 dan 2 atau sampai 3. Kemudian setiap siklus terdiri dari planning, acting, observing, reflecting. Hasil dari PTK tadi adalah untuk memperbaiki kinerja guru. Dari penjelasan itu jelas. Berarti naik PTK memang kelas, kelasnya siapa kelas, tanggung jawab guru itu, kemudian karena akan memperbaiki kinerja, mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kompetensi tertentu. Hal kecil saja yang tidak tuntas pada anak-anak itu apa, bisa menyebabkan kita lanjut pada siklus berikutnya. Kalau best practice, dari katanya kan best practice, praktek terbaik. Berarti di situ tidak ada siklus-siklusan, wong itu praktek kita yang paling baik. Praktek saya misalnya dalam hal manajerial, saya memiliki satu kegiatan yang menyebabkan sekolah itu nanti memiliki prestasi. Itu yang namanya terbaik.
Berarti di kelas panjenengan pun panjenengan memiliki satu ide apa untuk meningkatkan anak menjadi berprestasi. Indikator best practice nanti adalah keberhasilan anak atau keberhasilan sekolah atau keberhasilan misalnya kalau saya ya guru, karena saya membimbing guru, di dalam kemampuan tertentu. Best practice saya yang berkaitan dengan PHBS, perilaku hidup bersih sehat, keberhasilannya adalah pada tahun itu saya memperoleh juara sekolah sehat pertama di tingkat kabupaten. Jadi saya punya beberapa tindakan-tindakan untuk mengarahkan anak dalam PHBS, kemudian para walas atau wali kelas juga ikut gerak, hasilnya tahun itu menjadi juara sekolah sehat, juara 1 sekolah sehat. Nah kalau misalnya dengan anak TK, hasilnya anak itu mengikuti lomba, itu menjadi juara. Atau sekolah itu, sekolah jenengan menjadi juara. Jadi ada target perolehan prestasi yang nyata, yang real dari best practice. Kalau PTK bukan, kalaupun prestasi, itu prestasi dalam kemampuan tertentu saja, bukan prestasi dibandingkan dengan pihak lain atau dengan orang luar, itu bukan. Sehingga bedanya best practice dengan PTK ya, kalau PTK memperbaiki kinerja, kalau best practice itu apa yang dilakukan dulu yang terbaik menggunakan metode media, teknik, kemudian pendekatan atau mungkin alat peraga atau apa, dan hasilnya prestasi di anak, prestasi di guru menjadi juara PTK misalnya, atau menjadi guru prestasi, atau sekolahnya menjadi sekolah apa kayak gitu. Oke, Bu. Terima kasih atas jawabannya, cukup jelas. Oke. Oke, matur nuwun. Untuk best practice itu angan-angan kita ya, Mbak. Angan-angan Iya. ide kita realisasikan dalam tindakan, hasilnya ada. Kalau PTK galau, gurunya galau banget karena mengajarnya nggak sukses. Iya. Nanti muridnya galau kalau gurunya galau ya, Bu. Iya, kepala sekolahnya galau, wali kelasnya galau, gurunya galau, wali muridnya galau. Nggih, sampun, Bu. Nggih, cukup jelas. Nggih, matur nuwun. Nggih, selamat sore. Nggih. Ya, baik teman-teman, mungkin tadi itu ya sedikit tentang best practice yang sudah disampaikan oleh Bu Arsiti. Memang sekarang ini lagi rame-ramenya atau gencar-gencarnya untuk melakukan best practice seperti itu. Karena dianggap bahwa dengan melakukan best practice kita bisa meningkatkan semangat, meningkatkan belajar anak, gurunya juga seperti itu. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya beralih ke Bu Ulfah. Silakan Bu Ulfah untuk memberikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Mbak Tintin. Kakak diam dulu, Kak. Assalamualaikum Bu Arsiti. Saya ingin tentang melakukan PTK, tapi sudah menginjak siklus kedua. Tapi karena dirasa itu kurang maksimal, mungkin nggak berhasil, bisa dikatakan tidak berhasil. Akhirnya dia melakukan sampai siklus ketiga, ternyata tidak berhasil juga. Karena dia merasa tidak puas, akhirnya pindah ke TK lain untuk melakukan penelitian lagi, tapi menggunakan metode yang lain. Akan tetapi setelah pindah ke TK lain, ternyata satu siklus kurang berhasil, melakukan siklus yang kedua ternyata berhasil. Itu kira-kira
bisa apa tidak? Maksudnya double antara 2 TK melakukan penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Yang namanya PTK karakteristiknya sudah jelas ya, dilakukan guru di kelasnya sendiri. Keberhasilannya adalah apabila dari kondisi awal akan meningkat. Nah, kriteria guru tersebut mengatakan tidak berhasil itu dari sisi apanya, kayak gitu kan? Dari sisi apanya, Bu? Karena kondisi awal anak misalnya belum bisa menggambar, siklus 1 sudah agak bisa, siklus 2 sudah bisa, itu namanya sudah berhasil. Nah, kalau misalnya pindah ke TK lain, itu namanya bukan penelitian tindakan lagi, karena dia kan menjadi guru di kelas yang tadi sekolah pertama,